Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'man. La ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih nikmat sehat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir dalam majelis taklim menjelang buka puasa di Masjid Al-Mubarak Pondok Pesantren Hidayatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi, merahmati agenda taklim kita di sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang masih setia dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan kelak kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad dan berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita wajib bersyukur karena kita diberi usia oleh Allah yang kesekian, dan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun 2024 ini. Nah, nikmat ini harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya, karena ada saudara, keluarga, mungkin juga tetangga yang tahun ini tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan semoga dari saudara, keluarga, tetangga yang sudah dipanggil oleh Allah diberi kemuliaan, diberi ampunan, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya. Jamaah rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini mempunyai banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan tersebut yaitu Allah melipat gandakan pahala, Allah membuka pintu surga, Allah memberi ampunan kepada hamba-hambanya yang ia mau mendekat dan berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu mempunyai banyak nama. Ada bulan Ramadan diberi nama bulan pendidikan, Syahrut Tarbiyah, bulan tarbiyah, karena Allah di situ mendidik manusia agar menjadi insan yang berkualitas, menjadi insan yang bertakwa, menjadi insan yang sabar dalam menghadapi cobaan, tantangan. Sehingga ada salah satu lagu nasyid yang dilantunkan oleh Mas Bimbo. Wah, lagunya kurang lebih seperti ini.
Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Nah, itu lagu nasyid yang dibawakan oleh Bimbo dalam syairnya itu sungguh indah gitu ya. Ada kaitannya dengan bulan Ramadan, yaitu bulan tarbiyah, di mana fisik kita, jiwa kita ditarbiyah oleh Allah. Kita diajari langsung lapar, ya. Nah, kalau di lagu itu kan lapar itu mengajari kita itu rendah hati, tawadu dan lain sebagainya. Itu jamaah rahimakumullah. Ada juga bulan Ramadan itu dinamai Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran, di mana Al-Quran turun kepada Nabiullah Muhammad SAW itu di bulan Ramadan. Sehingga kita di musola-musola, di masjid-masjid, di rumah-rumah, tidak hanya di perkotaan, di pedesaan. Kalau bulan Ramadan jenengan lihat itu pasti Al-Quran berkumandang, dengarnya itu sejuk, enak, adem gitu ya. Jadi yang kedua, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh ketinggalan di setiap waktu, di setiap jam, di setiap hari-hari di bulan Ramadan itu kita harus membuka Al-Quran, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran itu harus sedih. Ya Allah, hari ini, satu hari ini saya tidak baca Al-Quran, itu sedih dan menangis itu. Karena apa? Al-Quran diturunkan kepada umat manusia ini sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, sebagai pententram hati. Kalau kita jauh dari Al-Quran, ya bisa jadi kita akan jauh dari petunjuknya Allah. Maka bulan Ramadan, Syahrul Quran itu mengajarkan kepada kita agar membaca, mentadaburi Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya bulan Ramadan itu juga mempunyai nama Syahrul Maghfirah, ya, bulan ampunan, karena Allah memberi ampunan kepada seluruh hambanya yang ia berdoa, yang ia berharap di setiap malam. Ia panjatkan doa dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ragu, langsung dibalas dengan ampunan. Jamaah rahimakumullah. Dan di bulan Ramadan itu ada juga perjuangan. Kalau kita lihat sejarah,
di mana zaman-zaman dulu ketika Rasulullah Muhammad SAW hidup bersama sahabat, di bulan Ramadan itu berjuang, berperang. Coba jangan bayangkan, sudah haus, sudah lapar, sahabat-sahabat itu berangkat perang. Kebayang enggak gimana beratnya masa-masa itu? Tapi kenapa sahabat dan umat Islam waktu itu taat kepada Nabi Muhammad, diajak berangkat perang, berangkat, diajak berjuang, siap. Karena mereka, beliau-beliau ini, sahabat-sahabat ini dan umat Islam waktu itu imannya sudah kokoh, sudah kuat. Karena membersamai Rasulullah, di dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafaw wasiqala wajahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berangkatlah kamu ke medan perang dalam keadaan ringan atau berat, dan berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu di jalan Allah, yang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jika kita lihat di sejarah perangnya ketika bulan Ramadan itu, diantaranya perang Badar. Nah, perang Badar ini jamaah perang yang pertama, dan itu tidak imbang. Kekuatan kaum muslim dan orang kafir itu jauh, segi jumlah, segi perbekalan, segi persenjataan tidak imbang. 300 lawan 1000. Ya, muslimnya kurang lebih 300, orang kafirnya 1000. Wah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada umat Islam. Ya. Kemudian selain perang Badar ada perang Khandaq. Yaitu perang ketika di Madinah, strateginya itu membuat parit. Wah, keren ini, strategi perang ini membuat parit jamaah. Nah, ada perang lagi, perang Tabuk. Ada lagi di zaman Rasulullah ketika Ramadan itu ada Fathul Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Subhanallah, luar biasa. Spirit Ramadan benar-benar membakar semangat para sahabat. Spirit Ramadan tidak membuat kendor, tidak membuat loyo, tidak membuat melempem. Tapi para sahabat umat Islam, jiwanya, imannya tetap berkobar. Nah, ini jamaah rahimakumullah, kita sebagai generasi penerus ya, Islam ini harus bisa meneladani jihad. Saat ini mungkin tidak mengangkat senjata, tidak bawa senapan terus perang gitu, enggak. Ya, jihad kita saat ini bagaimana lingkungan sekitar kita itu dekat dengan Al-Quran. Kalau ada azan langsung ke masjid, ke musola, akhlak baik. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Spirit Ramadan mengajarkan kita
ke watawa hak tawa wasiat kebaikan dan kesabaran. Jamaah rahimakumullah, ternyata puasa itu mengajarkan kita tentang sebuah kepribadian yang baik. Kita bayangkan ketika kita bangun sahur, malam-malam enak-enak tidur nyenyak pulas, jam 3, setengah 4 kita disuruh untuk bangun sahur. Kemudian siang, pagi, siang, sore kita disuruh untuk menahan lapar dan dahaga, menahan juga hawa nafsu. Tidak boleh berbuat maksiat, tidak boleh berbuat hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa, menggunjing, ngerasani, berkata jorok dan lain sebagainya. Kita sengaja digembleng oleh Allah agar mempunyai akhlak yang baik, mempunyai kepribadian yang baik. Di antara kepribadian itu, karakter-karakter yang baik itu yaitu satu, kita sabar menunggu sampai menjelang berbuka. Nah, kemudian kedua, menahan diri, tidak marah, tidak emosi. Kemudian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gemblengan dari Allah secara langsung. Ada sebuah cerita yang menarik berkaitan dengan pembelajaran karakter yang ditanamkan dalam puasa, yaitu kesabaran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Nah, suatu hari Rasulullah bersama sahabat untuk hijrah. Ya, hijrah itu pindah tempat. Nah, jadi Rasulullah hijrah ke Taif. Dalam sejarah diceritakan Rasulullah ini hijrah ke Taif. Berangkat ditemani beberapa sahabat. Di dalam rombongan itu Nabi Muhammad ikut dalam rombongan hijrah tersebut. Dan informasi ini bocor, intel. Nah, orang-orang kafir ini. Ternyata zaman waktu itu ada mata-mata ada intel. Nah, diketahui bahwasanya rombongan Nabi Muhammad beserta sahabat orang Islam ini mau hijrah ke Taif. Kemudian orang-orang yang tidak senang, orang-orang kafir ini mengompori. Nah, ini nggak baik ini.
Kalau ada yang suka ngompor-ngompori, nang segera istighfar. Ya. Nah, apa namanya? Dikompori itu penduduk Taif itu. Penduduk Taif. Nanti itu ada rombongan dari Mekah, orang-orang yang bersama Muhammad. Nah, Muhammad ini katanya itu ngaku-ngaku nabi. Nanti penduduk Taif, nek ada rombongan masuk ke kampungmu, ajak wargamu untuk menolak, untuk memusuhi. Kalau bisa ya kamu perangi, pokoknya usir. Jangan sampai dia masuk ke perkampungan Taif, berdiam diri menyebarkan agama barunya. Jangan sampai itu. Wah, wes. Akhirnya jemaah itu termakan, penduduk Taif itu termakan apa namanya? Isu-isu itu, dan mereka memang tidak senang dengan kehadiran agama baru tersebut. Akhirnya dalam cerita tersebut ya, Nabi Muhammad itu ditolak. Bahkan mulai usia kecil, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu itu siap siaga. Apa siap siaganya? Melempar batu, ketemu kayu kayu dilempar. Nah, intinya diusir. Nah, ketika penduduk Taif itu melempar batu, melempar kayu, Nabi Muhammad ini kena, giginya berdarah. Ya, giginya sampai berdarah. Sahabat ini langsung sigap. Sahabat ini langsung sigap, siap sedia. Lindungi Nabi, lindungi Nabi. Bikin ini pagar hidup. Para sahabat ini siap mengorbankan badannya, siap menjadi tameng hidupnya. Nabi Muhammad, Nabi junjungannya ini dilindungi. Jangan sampai kena lempar batu lagi, jangan sampai terluka lagi. Lindungi Nabi, semuanya lindungi Nabi. Wah, itu keren itu ya sahabat ini. Dia rela tubuhnya itu menjadi sasaran batu, berdarah, biru-biru, lebam-lebam. Akhirnya Nabi ini beserta sahabat ini mundur jemaah. Mundur dari perkampungan Taif, menghindar, berjalan gitu ya. Dan sahabat ini marah, dibilang marah marah. Ya karena apa? Nabi disakiti. Coba kita kalau apa namanya hidup pada waktu itu gitu ya, melihat Nabi yang disakiti itu ya, kita pasti marah, manusiawi itu. Ya, melihat agama kita diejek, dihinakan, Nabi juga dihina-hina itu ya, kita juga pasti marah itu, ya kan? Ya, tapi sahabat itu sabar. Coba itu ada orang berangetan apa namanya hidup itu, orang mana itu, Lamongan atau Gresik, Surabaya, Sidoarjo, nek marah itu ya ditenono kon sumben adik ketemu tak bacok sisan. Mungkin bisa jadi seperti itu, tapi ini sahabat ya, sahabat ini orangnya sabar ya, orangnya sabar, dia tidak apa namanya emosi, tidak gerusa-gerusu, dia itu taat komando. Kalau Nabi diam, semuanya diam, tidak berani angkat bicara. Karena apa? Doktrin sami'na wa atokna ini benar-benar melekat. Nah, akhirnya istirahat, yang luka-luka itu dirawat, ada yang benjol, ada yang berdarah, ada yang lebam-lebam, sahabat itu ya dirawat. Nah, akhirnya jamaah ketika istirahat itu Nabi membersihkan lukanya gitu. Kemudian datanglah malaikat menyerupai manusia, ya, datang kepada Nabi. Wahai Nabi,
Saya tidak terima. Engkau adalah kekasihnya Allah. Engkau adalah orang pilihan, bukan manusia sembarangan, utusan Allah. Saya tidak terima wahai Nabi, engkau diperlakukan seperti ini. Oleh karena itu wahai Nabi, berilah izin kepadaku, izinkan aku, akan aku angkat itu gunung dan aku timpahkan di penduduk Taif biar mati binasa. Jamaah rahimakumullah. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban sang kekasih Allah? Nabi dengan lembut menyampaikan, dengan kesabaran itu menyampaikan, wahai malaikat, ini bahasanya gitu ya, wahai malaikat, tidak usah engkau repot-repot mengangkat gunung menghukum penduduk Taif. Mereka itu tidak tahu, malaikat, mereka itu tidak sadar, mereka belum beriman. Jangan. Saya punya harapan besar kalau nanti anak cucu mereka itu akan memeluk Islam, mereka akan beriman dan mereka akan meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya malaikat pun kembali dengan tangan kosong ya, pinginnya kan balas dendam ya, pinginnya balas dendam. Ini kalau balas dendamnya di Madura ya do remak carok wae ya. Tapi ini ndak dibalas dendam ya. Dimaafkan bahkan didoa. Subhanallah. Ini akhlak yang mulia ini. Bisa ndak kira-kira kita? Disakiti, dihina, dicela, dihianati, tapi kita masih tegar, mau memaafkan, bahkan mau mendoakan ya. Nah, ini adalah pelajaran di mana kita bisa mentarbiyah diri kita di bulan Ramadan. Ternyata sabar itu tidak semudah membalikkan jadi sabar itu butuh perjuangan. Sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah, sabar menghadapi cobaan Allah, ujian dari Allah, dan sabar untuk tidak berbuat ya. Jamaah rahimakumullah. Akhirnya di penghujung taklim kita, saya akan membacakan satu surat, yaitu di Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersiap-siagalah, berwaspadalah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini menyampaikan kepada kita, dipanggil mesra sama Allah, hei orang-orang yang beriman. Bagaimana kita tidak terketuk ya? Dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Hei orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatlah kesabaranmu. Hujan permasalahan, hujan cobaan itu melanda dirimu, harus bersabar dan siap siaga. Nah, kita diperintahkan ribat ini, siap siaga ya. Harus siap siaga. Jika nanti panggilan komando jihad siap memanggil kita, saatnya berangkat ya berangkat. Nah, dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Fatazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Akhirnya
Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah. Dan saya akhiri, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ansurna lil muslimin wal mujahidin fi Palestin, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.